beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-54 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, Dibyo sebagai Tambir, Edi Juni sebagai Puye, Ape Burhan sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Mendadak Puye dan Tambir roboh tak berkutik. Ulu hatinya memar seperti bekas kena pukulan keras. Pendekar Lo berteriak memanggil penunggang kuda yang segera lenyap dalam kegelapan hutan tarik. Orang itu mempunyai kepandaian yang tinggi, Lau. Hanya dengan lemparan batu kecil, dia bisa membuat Puye dan Tambir roboh. Walaupun tidak mati, tapi lukanya itu lumayan juga beratnya. Iya. Kalau penunggang kuda itu bermaksud baik dan bersikap bersahabat dengan kita, maka tak jadi soal. Tapi kalau dia berasal dari golongan lain yang ingin memusuhi kita juga, ya terpaksa aku menggunakan lagi pedang Naga Puspa. Lau, suamiku. Petualangan kita di negeri yang asing ini lupanya banyak menemukan hambatan dan gangguan. Ya, bagaimanapun manisnya sebuah petualangan, dia pasti akan menyodorkan pelbagai macam tantangan. Dan bukankah tantangan itulah yang membuat kita ini menjadi penuh gairah? Lau, kamu apa? Lihatlah saja, Mesin.
Sejak dari Pantai Tuban aku berjalan kaki. Enak juga barangkali untuk menunggangi seekor kuda. Dan Puye serta Tambil sudah menyediakan 2 ekor kuda untuk kita. Maksudmu kita akan meneruskan perjalanan ini dengan berkuda, begitu? Iya. Bukankah dengan begitu kita sangat menghemat tenaga? Tapi Lau, apa kau tidak tahu bahwa aku tak bisa menaiki kuda? Kau ingin aku terlempar dari atas kuda dan punggungku menjadi patah, begitu? Kalau begitu, kita ambil saja 1 ekor, ha? Kemudian kita naiki berdua, ha? Hup, ya. Ayo, naiklah. Ayo. Lau, kita akan meneruskan perjalanan sekarang juga? Buat apa tidur di gubuk liar begitu, ha? Banyak nyamuk dan pemiliknya orang jahat. Lebih baik kita isi sisa malam ini di atas punggung kuda. Ayo, naiklah. Lau, jangan terlalu kencang larinya. Di sekitar sini banyak jurang yang dalam. Iya, kita memang tidak terlalu diburu waktu. Mari kita berangkat. Iya. Apa yang terjadi? Puye, kau sudah sadar juga? Tabir. Ulu hatiku. Rasanya dadaku menjadi sesak. Ada orang yang membokong kita semalam, Puye. Iya. Setan belang orang itu. Dia melemparkan benda keras ke ulu hatiku. Aku juga merasakannya dan langsung tak ingat apa-apa lagi sampai pagi ini tadi. Kalau begitu, kita berdua telah pingsan sejak semalam. Ya, kita telah pingsan. Apakah kau bisa berjalan dengan baik, Tabir? Rasanya aku bisa, Puye. Tadi aku sudah melihat-lihat sekeliling tempat ini. Kuda kita tinggal seekor. Pasti dibawa orang asing itu. Sial. Iya, memang kita benar-benar sial. Kita harus segera melaporkan peristiwa ini pada Rakyat Dungkut. Ayo, tolong papa aku, Tabir. Nampaknya lukamu lebih parah, Puye. Nampaknya begitu. Aku sama sekali belum bisa bernapas dengan lega dan nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Sudah. Nanti juga hilang sendiri. Aku tadi juga begitu. Setelah latihan nafas sebentar, rasa sesak itu sedikit demi sedikit hilang. Ayo, kupapah kau. Kita memang harus segera melaporkannya pada Rakyat Dungkut. Ayo, pelan-pelan, Tabir. Goblok. Kalian memang goblok. Tidak becus. Maafkan kami, Kakang. Kami mengaku bersalah. Kami telah berlaku sembrono sehingga kami gagal menangkap orang itu. Ya, bukan hanya tidak bisa menangkap orang itu, tapi kalian sudah menghilangkan kudaku juga seekor. Soal kuda nanti akan kami cari, Kakang Dungkut. Kalau tidak juga ketemu, kami sanggup menggantinya. Sudah. Jangan berlagak orang kaya. Mau kalian ganti pakai apa kuda itu, ha? Maaf, Kakang. Kami memang bersalah. Kami siap mendapatkan hukuman. Nah,
Lebih baik begitu. Mengaku salah dan menyerah. Sekarang dengar. Untuk kali ini aku maafkan kesalahan kalian yang amat tolol itu. Terima kasih. Tapi kalian harus mencari orang-orang itu. Oh, iya. Paling tidak jangan sampai mereka masuk ke desa Tebu besok. Iya. Aku tak ingin mereka mengacaukan rencana yang sudah kususun rapi. Baik, Kakang Dukut. Kami akan melaksanakan perintahmu dengan sebaik-baiknya. Dan kali ini kami tidak akan gagal lagi, Kakang. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Aku mau buktinya. Lihatlah, alangkah indahnya pemandangan dari atas bukit ini, Lau. Iya. Negeri ini sebenarnya negeri yang cantik dan indah. Tanah di sini subur, segala macam tanaman bisa tumbuh dengan baik. Kulihat beberapa orang petani sudah menggunakan cara bercocok tanam yang memadai, Lau. Pengailan bagus. Dan bibit padi ditanam dengan teratur dan rapi sekali. Bahkan di desa Pongging, aku lihat ada bangunan waduk yang cukup besar. Nampaknya petani di daerah ini sudah cukup maju. Kalau aku lihat sawah, tanaman bawang dan pohon buah-buahan yang tumbuh dengan bagus, aku ingat kampung halaman sendiri. Di sepanjang lereng bukit Homosan, ayahku juga menanam sayur mayur dan buah-buahan. Setiap musim panen tiba, banyak gerobak tengkulak datang, dan hasil panen pun segera diangkut ke kota. Suasana seperti itu sungguh menyenangkan. Iya. Mei, ada asap di sebelah sana, Mei. Iya. Mungkin ada orang, Lau. Sudah sejak pagi tadi, tak kulihat manusia di sekitar tempat ini. Dan lupanya kita tersesat jalan, Lau. Iya. Apakah kita ini tersesat? Sejak tadi kita belum juga menemukan jalan menuju perkampungan penduduk, Mei. Kalau begitu, kita pergi ke tempat asap itu, Lau. Kalau memang ada orang, kita bisa menanyakan jalan menuju ke desa Tebu. Ayolah. Perutku juga lapar. Siapa tahu di sana ada makanan. Iya. Pendekar Lau segera melarikan kuda dan sebentar kemudian mereka sudah kembali masuk ke dalam hutan lebat. Mereka menyusuri jalan tikus dan kadangkala terpaksa turun karena semak belukar yang tumbuh rapat menghadang jalan. Akhirnya mereka tiba juga di tempat yang mereka tuju. Asap itu masih mengepul. Bau daging bakar membuat mereka terasa semakin lapar. Benar, Lau. Ada orang. Lihat, di tengah dia tengah sibuk memanggang daging, Lau. Iya. Lupanya dia sudah tahu kedatangan kita. Nampaknya seorang wanita, Lau. Aneh sekali. Seorang wanita berada di tempat seperti ini sendirian. Wah, apa yang dicari ya, Lau ya? Entahlah. Apa yang dicari ya? Dia juga mengendarai kuda. Jangan-jangan dia orang yang semalam melempar batu itu, Lau. Iya. Memang benar-benar aneh negeri ini ya. Banyak orang berlaku aneh. Orang berlaku aneh tak ada jeleknya, Lau. Mungkin itu selera hidup mereka.
Tapi orang jahat seperti Madangkungan itulah yang harus kita waspadai. Hanya Madangkungan sekarang tidak akan mampu berbuat jahat lagi. Tenaga dalamnya sudah habis tersedot kekuatan pedang ini. Untung ia tidak mati atau lumpuh. Paling tidak ya, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mengembalikan tenaga dalamnya yang musnah. Lihat loh, wanita itu melambaikan tangannya kepada Allah kita loh. Aku tahu. Kau sudah lapar sekali ya. Marilah kita minta Balang sepotong 2 potong daging baka padanya. Ayo, hiya. Mengapa kalian berhenti di sana? Kalau kalian lapar, mengapa tidak langsung kemari dan makan daging burung bakar ini? Ayolah, pilih saja sendiri, paha, dada, atau sayap. Maaf kalau kami mengganggumu. Sama sekali tidak. Lagi pula aku pun tidak senang diganggu. Ayo, makanlah. Terima kasih. Kami memang lapar dan kami tak menemukan walung yang menjual makanan. Di hutan, mana ada orang menjual makanan? Pendekar Lo dan Mesin lalu ikut makan bersama wanita aneh itu. Wanita cantik yang masih remaja usia, namun raut wajahnya nampak cukup dewasa. Ayolah, istrimu itu nampaknya belum kenyang. Sudah cukup. Aku sudah menghabiskan 2 potong dada burung. Maaf. Siapakah namamu dan kau mau kemana? Kalian harus berhati-hati di daerah ini. Aku kira dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati. Ya, tapi di tempat ini harus lebih berhati-hati. Mengapa? Apakah daerah ini banyak orang jahat? Ya, begitulah. Ada sekelompok orang yang tidak memperbolehkan orang dari daerah lain memasuki desa di depan sana itu. Desa Tebu. Mengapa begitu? Rake Dukut. Nah, kau pernah mendengar nama itu? Oh, iya ya. Kami pernah mendengarnya semalam. Ketika ada 2 orang bermaksud menangkap kami di depan gubuk Tambil. Oh ya, siapa Rake Dukut itu? Dia orang yang tidak baik. Ya, hanya itulah yang aku ketahui. Apa? Kau ingin mengatakan sesuatu? Ya, semalam kami bertumpu dengan 2 orang anak buah Rake Dukut. Tapi mendadak ada orang lain yang tidak kami kenal merobohkan 2 orang musuh kami itu. Iya, dia melempar batu dari jarak yang cukup jauh, tepat di ulu hati mereka. Iya. Dan mereka lobo pingsan. Mungkin Wei kenal dengan orang itu? Tidak, aku tidak mengenalnya. Aku sudah kenyang. Aku harus meneruskan perjalanan. Tunggu dulu. Kenapa? Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu? Apa perlunya tahu namaku? Kau hendak pergi kemana? Kalau kalian lapar, aku tak akan memberi daging bakar lagi. Kalian harus mencari sendiri. Di sini banyak burung ayam-ayaman yang jinak atau kijang. Tunggu. Dapatkah kau menunjukkan pada kami jalan ke Desa Tebu? Ya, kalian lihat 3 gugusan bukit di depan itu? Bukit? Iya, itu. Iya. 1, 2, 3. Iya. Nah, di balik bukit yang ketiga itulah Desa Tebu. Nah, selamat jalan. Hiya. Benar-benar wanita aneh. Dandannya seenaknya, seperti seorang laki-laki petani. Tapi
Bagaimanapun, seorang wanita tak akan sepenuhnya dapat menyembunyikan kewanitaannya. Mesin, kau sudah kenyang, ha? Aku tahan tidak makan sampai nanti sore. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Pendekar Lo dan istrinya lalu kembali mengendarai kuda ke arah 3 gugusan bukit yang ditunjukkan wanita remaja yang aneh. Dan memang benar apa yang dikatakan wanita remaja aneh. Di balik bukit yang ketiga terdapat sebuah desa yang cukup ramai dan padat penduduknya. Pendekar Lo dengan mudah memperoleh tempat penginapan yang cukup nyaman. Setelah membersihkan badan, makan malam dan menikmati secangkir wedang jahe, Pendekar Lo dan Mesin segera tidur dengan nyenyak sekali. Nyenyak sekali tidurku semalam. Hanya, aku pun langsung tak ingat apa-apa lagi. Begitu kepalaku menyentuh bata. Kau sudah rapi, sudah bersih, dan kau nampak segar. Aku mandi di air pancuran di belakang rumah penginapan itu. Dingin sekali airnya, seperti es, tapi enak dan segar. Iya. Rasanya lelahku segera hilang lenyap. Maaf Tuan, ada 2 orang mencari Tuan dan istri Tuan. Siapa? Kami belum mempunyai kenalan siapa-siapa di desa ini. Mereka adalah Tambir dan Puya. Iya. Mereka ada di mana sekarang? Ada di depan Tuan. Lebih baik Tuan dan istri Tuan jangan keluar. Saya takut terjadi keributan. Apakah mereka memang biasa membuat keributan? Iya, begitulah. Hal itu sering mereka lakukan. Terutama akhir-akhir bulan ini. Kau tahu orang yang namanya Laki Dungkut? Laki Dukut. Iya, saya tahu. Rakyat Dukut adalah seorang pendekar yang paling disegani di desa Tebu ini. Di samping ilmunya tinggi, dia juga kaya raya. Oh iya, aku dengar Laki Dukut tidak menghendaki ada pendekar dari daerah lain memasuki desa Tebu. Hanya, apa benar begitu? Iya, mungkin begitu. Mengapa tidak boleh? Bukankah Laki Dukut bukan kepala desa sini? Apa haknya melarang orang masuk desa ini? Maaf, saya harus menyiapkan makanan untuk tamu yang lain. Maaf Tuan ya. Bagaimana Lo? Agaknya kita belum boleh merasa tenang. Iya, kita memang harus menghadapi mereka. Kau kenakan dulu pakaianmu, kemudian kita keluar menemui mereka. Ayo. Kita bertemu lagi orang asing. Sekarang kalian tak mungkin lolos dari tangan kami. Hanya, benar kata pelayan rumah penginapan ini. Kalian adalah orang-orang yang suka membuat keributan. Kurang ajar. Pelayan itu berkata begitu. Hanya, kalian tidak usah malah padanya. Kalau memang dia berkata yang sesungguhnya. Kalau kalian mau malah pada kami. Hai orang asing. Kau sudah berani berlagak jago di desa kami. Kau tahu apa kesalahan kalian? Pertama, kalian telah mengadakan perlawanan ketika kami akan membawamu ke rumah pimpinan kami.
Dan kedua, kalian telah mencuri kuda kami. Hanya, kuda itu tergolong kuda yang bagus. Aku merasa beruntung karena dapat menikmatinya bersama istriku, memutali hutang talik. Dan akhirnya sampai ke desa ini. Kuda itu bukan milikmu. Milik siapa? Kuda itu milik pimpinan kami, Rake Dukut. Kalau begitu, kalau Rake Dukut mau mengambilnya kembali, ya biar dia datang sendiri kemari. Bicaramu semakin kurang ajar. Jangan besar kepala kau orang asing. Ayo, sikat mereka. Sikat! Iya. Tambir dan Puye karena pada dasarnya masih sangat kesal dan dongkol, segera menyerang dengan bertubi-tubi. Halaman rumah penginapan di pagi yang cerah itu menjadi gaduh oleh bunyi orang berkelahi. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Dapatkah Tambir dan Puye menangkap pendekar Lo dan istrinya? Silahkan mengikuti jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.